GKIT Raja Salatiga. Kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab dengan tema Setia Menjadi Anak-anak Allah dari bacaan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan kami juga mengucap syukur padamu ya Tuhan karena Engkau memberi kami kesempatan sama-sama berdoa pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan pengantar teks yang akan kita hayati bersama hari ini. Sebelum masuk ke dalam bacaan kita hari ini, marilah kita melihat latar belakang penulisan surat 1 Yohanes ini. Pada saat surat 1 Yohanes ditulis, banyak beredar ajaran dari guru-guru palsu yang menganut aliran Gnostik. Mereka mengajarkan bahwa manusia yang sejati adalah roh, sedangkan apa yang terjadi pada tubuh jasmani tidaklah penting. Tubuh ini pada dasarnya adalah jahat. Karena itu tidak ada salahnya kalau keinginannya dipuaskan. Mereka mengatakan bisa saja orang berbuat dosa dengan tubuhnya tanpa merugikan rohnya. Tentu saja ajaran tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Lalu dari mana guru-guru palsu ini berasal? Mereka tidak lain adalah orang-orang yang pernah bersama-sama dengan pengikut Kristus. Namun mereka menarik diri. Walaupun mereka telah keluar dari gereja, namun mereka tetap menyebarkan ajaran mereka ke dalamnya dan membujuk orang-orang percaya untuk beralih dari iman yang sejati. Ajaran mereka sedikit banyak mempengaruhi konsep anak-anak Allah yang dimiliki oleh orang-orang percaya pada saat itu. Dalam situasi seperti inilah banyak orang Kristen pada saat itu begitu menekankan statusnya sebagai anak-anak Allah, namun dengan pemahaman dan motivasi yang keliru. Ada yang mengklaim status ini dengan pemahaman bahwa mereka akan mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ada juga yang memiliki tujuan untuk menyombongkan diri. Padahal dalam Alkitab, status anak-anak Allah diberikan bukan dengan tujuan-tujuan seperti itu. Kita diingatkan dengan status sebagai anak-anak Allah agar kita lebih sungguh-sungguh berjuang melawan dosa-dosa duniawi, karena dengan status sebagai anak-anak Allah, kita diyakinkan bahwa di dalam kita ada benih kebenaran yang memampukan kita siap untuk melawan dosa. Pada ayat 1 ini dikatakan,
sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Apa maksud dari kalimat ini? Pada hakikatnya seorang adalah ciptaan Allah, tetapi oleh anugerah menjadi anak Allah. Manusia hanya dapat menjadi anak-anak Allah apabila Allah sendiri yang mendekati manusia dengan belas kasih-Nya, dan di sisinya yang lain manusia memberikan jawaban terhadap pendekatannya yang Allah berikan. Surat 1 Yohanes 3 ayat 1 hendak mengajarkan bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia Allah kepada kita. Ketika seseorang menyandang status sebagai anak-anak Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ia harus siap mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan yang sama seperti Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita berada di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia, maka teladan-teladan Kristus harus tampak dalam hidup kita. Bagian ayat 3 sampai yang ke-7 ditujukan kepada guru-guru gnostik, yakni mereka yang berusaha untuk membenarkan banyak hal untuk melakukan dosa. Oleh sebab itulah Yohanes mengingatkan kepada umat Tuhan untuk menyadari akan keberadaan dosa, akibat dari dosa, asal-muasal dosa, dan cara menaklukkan dosa. Dosa ditaklukkan sebab Yesus Kristuslah yang membinasakan karya-karya iblis. Oleh sebab itu, apabila kita hendak menang melawan dosa, tetaplah setia dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan itu akan muncul saat kita sungguh-sungguh memahami status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah dapat terlihat saat orang percaya hidup bersama Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa Ia adalah sumber damai sejahtera dan sumber pengharapan yang pasti. Setiap orang menerima dan tinggal di dalam Kristus, maka hidupnya akan berakar dalam Kristus sehingga dapat mewujudkan kebenaran sama seperti Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menaruh harapan kita di dalam Yesus Kristus, sebab di dalam Yesus Kristus akan membawa sukacita yang besar, sehingga tidak ada lagi kecintaan dari kita terhadap perbuatan dosa, melainkan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Demikian pengantar singkat dari teks yang kita baca hari ini, dan video ini akan di-share ke grup info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.